Di siang hari yang sangat cerah ini dari Dewi Sartika 136D Cawang Jakarta Timur akan ada review tentang drama Korea yang tidak sama cerahnya, sahabat RPK, agak sedikit dark ya. Dan tentunya Poppy gak sendirian karena sudah ada teman-teman dari Drakor Class. Ada Kak Deke dan Kak Rijo Tobing. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Gimana kabarnya Kak Deke, Kak Rijo? Oke, panasan. Panas ya. Di sana juga panas ya, berasa ya? Sumuk banget. Aduh, nih kayaknya nih udah mulai jadi sok peramal cuaca gitu ya. Sore nih akan hujan nih atau malam nih akan hujan. Di sini juga panasnya pol, Kak. Dan di panas yang pol ini kita mau bicarain tentang salah satu drama yang sudah tuntas tayang di bulan September ini, tepatnya udah selesai tayang minggu ini ya Kak, terakhir ya? Minggu lalu. Oh, minggu lalu. Sabtu minggu lalu. Baru banget. Masih seger. Berarti ini minggu pertama tanpa drama. Minggu pertama tanpa Lijo. Aduh, diingetin lagi. Iya ampun. Sabtu mingguku. Dan siang hari ini kita belum spill nih Kak Rijo, Kak Deke. Kita mau ngobrolin apa? Kita akan review nih sahabat RPK yang udah pantengin di media sosial RPK FM dan juga Drakor Class. Kita mau ngobrolin, tadi udah di spill ya, Lee Jong Suk. Dan juga Im Yuna di drama terbaru mereka berjudul Big Mouth. Baksu. Big Mouse sih Kak. Big Mouse. Oh ya kok jadi Big Mouth ya? Big Mouse. Tapi sebenarnya penulisannya sama. Oh ya? Big Mouth sama Big Mouse bahasa Korea yang di Inggris kan tuh penulisannya sama. Jadi lucu di episode pertama itu gimana sih pembual Big Mouth itu disangka Big Mouse karena sama ngomongnya. Iya. Bener Judulnya sih. Big Mouth gitu, Big Mouth. Judulnya ada yang tulis Big Mouse juga, jadi bingung deh. Sangat membingungkan ya, baru dari judulnya aja kita bikin bingung. Apalagi dari dramanya. Oke. Nah kalau boleh tahu, boleh diceritain dikit Kak. Tadi kan sudah di-spill gitu ya, Big Mouth dan Big Mouse itu memang pengucapannya sama, tapi ternyata mereka adalah dua orang yang berbeda gitu ya. Nah, kalau gitu sinopsis dari drama ini ceritanya tentang Lee Jong Suk dan Im Yuna. Kayak gimana cerita mereka, Kak? Boleh silakan? Kak Deka atau Kak Rijo? Kak Deka. Sebagai bucinnya. Oh, oke. Bucinnya Lee Jong Suk. Iya. Oke. Iya nih drama itu kan ini ya cerita tentang Lee Jong Suk yang jadi pengacara, cuman kirain jadi pengacara yang keren, habis jadi jaksa jadi pengacara gitu kan, ternyata pengacara yang level kemenangannya hanya 10%. Oke. Nah ternyata dia dijebak gitu ya. Awalnya ditawarin kasus tentang pembunuhan dokter itu, terus dia dijebak. Dia dibilang Big Mouth itu tadi ya Kak ya, padahal dia itu terkenalnya sebagai Big Mouth ya. Dia banyak omong gitu, pengacara yang banyak omong tapi nggak cakap gitu ngurusin kasus gitu. Nah itu akhirnya dia di penjara gitu ya. Jadi inti ceritanya tuh awalnya nyari siapa sebenarnya Big Mouth ini gitu. Terus ternyata berkembang. Liar lah. Kenapa liar? Jadi ya intinya awalnya drama ini adalah mencari siapa sih yang menjebak gitu ya, menjebak Lee Jong Suk sampai dia harus di penjara, difitnah jadi Big Mouth dan mencari sebenarnya siapa Big Mouth sebenarnya gitu Kak Poppy. Oke. Nah, di sini kalau aku kan baru jalan ke episode yang kedua nih Kak. Oke. Karena ini sebenarnya drama yang ditunggu-tunggu, tapi udah terlanjur banyak nih yang spoiler di media sosial. Terus aku juga nggak keburu nih mau ngikutin setiap minggunya, jadi sekarang kayak tertunda banget gitu ya. Itu tadi ceritanya tentang Lee Jong Suk. Nah kalau Im Yuna ini perannya di sini gimana Kak? Itu tadi kan bucinnya Kak Deka udah ngomong ya.
Berarti Karijo bagian ngomongin Karijo Yuna. bagian Im Yuna. Aduh, kenapa? Weh. Im Yuna ini berperan sebagai istrinya Lee Jong Suk yang mereka udah kenal dari SMA. Terus waktu Lee Jong Suknya gagal ujian pengacara berkali-kali, dia hidupnya disupport sama Yuna. Nah, masalahnya kan mereka berdua ini udah cinggu beneran ya. Satu geng gitu, sering jalan bareng. Jadi waktu mereka dipasangkan suami istri, ekspektasi netizen tuh mereka beneran jadian gitu. Ternyata 16 episode, satu popo pun tak ada. Ya ampun, itu sudah dinanti-nantikan. Padahal. Iya, memang ini ceritanya cinta kepentok genre. Jadi gak ada sama sekali romantis-romantisnya. Sampai menjelang akhir banget ya. Jadi itu sih cinta kepentok genre. Kalau dari soal acting sih untuk peran masing-masing ya. Satu orang sebagai orang yang difitnah dan mau cari kebenaran, Lee Jong Suk sebagai si Park Chang Ho, dan Im Yuna sebagai Go Mi Ho, istrinya itu udah oke gitu ya bawa peran masing-masing. Tapi chemistry-nya itu nggak lebih dari sekedar temen, even di layar gitu. Kalau gitu berarti di sini memang intinya ekspektasinya jangan terlalu tinggi-tinggi untuk romantismenya ya. Iya. Bener-bener dulu. Genrenya tuh bener-bener thriller banget ya Kak di sini ya. Perlu banget lihat genre ya Kak Poppy. Tapi kan namanya penonton ya. Kan jadi pasangan suami istri. Masa nggak ada dikit-dikit gitu ya. Meskipun genrenya gitu. Ini perannya suami istri loh. Lah di episode-episode pertama, apalagi di trailer yang pertama tuh mereka dipasangkan, terus mereka itu ada di atas kasur itu Kak. Itu juga nggak setinggi itu berarti ekspektasinya ya? Lah bobo kok. Bobo doang ya? Tidur. Dan nggak ada romantis-romantisnya sebenarnya? Iya, cuman itu kebahagiaan tipis untuk penonton ya, layaknya orang lucu. Maksudnya tadi kata Kak Ijo kayak temen, jadi meskipun lagi bercanda kayak bercanda sama suami istri, tapi kelihatannya kayak bercanda sama temen gitu. Iya. Gitu. Tapi ada komedinya dikit-dikit gitu ya Kak ya, romance komedi gitu. Dikit banget gitu. Jangan berharap lebih. lebih. Memang chemistry-nya bukan kayak chemistry suami istri, enggak. Jadi kayak temen gitu. Oke. Make sense sih, karena mereka kan ceritanya dari SMA kan, udah kenalan, udah kenal lama gitu kan, nyaman gitu, kelihatan nyamannya. Cuman ya kurang lah ya. Kok kita jadi ngomongin romance ya? Para penonton ingin romance yang lebih dalam sepertinya ya. Oke. Kita nanti akan bahas keseruannya, gimana episode pertama, episode kedua, jalan ke episode yang lainnya. Dan ada banyak banget nih yang ngomong ya. Kalau dari episode pertama, Lee Jong Suk yang memerankan karakter Park Chang Ho ini nggak minum kopi, itu nggak akan ada episode-episode selanjutnya. Kenapa bisa begitu? Kita nanti akan bahas tentunya. Joy Show untuk hari ini 24 September 2022 tentunya masih bareng Poppy Natama dan juga ada Kak Deka dan juga Kak Rijo Tobing dari Drakor Class. Jangan lupa nih sahabat RPK untuk tahu informasi terbaru tentang drama Korea Selatan, karena bukan hanya ada review tentang Big Mouth di Drakor Class, tapi ada banyak drama yang ongoing ataupun drama yang sudah tayang. Reviewnya semuanya ada di drakorclass.com dan juga bisa follow Instagram ataupun Twitter @drakorclass. Sahabat RPK, itu gudangnya informasi tentang drama Korea tentunya. Kita masih akan lanjut ngobrolin tentang Big Mouth. Big Mouth apa Big Mouse jadinya nih Kak? Karena penulis dramanya itu sama dengan yang nulis Mouse, anggap aja Big Mouth aja lah ya, buat membedakan. Oke. Jadi kita akan ngobrolin tentang Big Mouth sahabat RPK masih sampai jam 3 sore. Kalau boleh tahu ini alurnya berjalannya tetap normal gak Kak? Atau maju mundur juga alurnya untuk drama ini? Ada beberapa mundur ya Deka ya untuk masa lalunya Chang Ho. Kalau dari sisi yang penjahatnya lupa aku, si Doha ada mundurnya ya? Ada yang ingat kakeknya itu. Maju mundur, cuman nggak banyak mundur, kadang ada alur mundur gitu Kak Bob.
Nah, romance-nya tuh ya pas mundur aja. Oh gitu, makanya ini bilangnya Kembali tadi. lagi kita. Iya. Jadi cerita kayak SMA pas pertama kali ketemu gitu loh Kak. Ya gitu, sesekali diingetin flashbacknya gitu. Jadi romance-nya di situ. Makanya pas masa kininya nggak ada romance, berjuang bersama yang ada ya mengungkap penjahat gitu, nggak ada. Makanya nggak sempet nggak ada waktu ya. Penjahat. Bener. Makanya ya, presentasinya udah bebas dari penjara ya Bo, tetap nggak sempet. Nggak selesai ya. Bebas dari penjara. Oh oke, itu udah ke-spill lagi, bebas dari penjara. Dan kita perlu obrolin juga nih Kak. Ini dramanya tayangnya Sabtu dan Minggu, sudah tayang tuntas semua episodenya. Kalau boleh tahu ada total berapa episode Kak? Kayaknya Jumat Sabtu ya Kak ya? Oh Jumat Sabtu Kak Poppy. Di Disney Jumat Hotstar. Sabtu di Disney Hotstar, 16 episode. Okay. Udah tamat dan berharap ada season 2. Siapa? Deka berharap, aku enggak. Berharap ada season 2. Netizen berharap Kak, karena kayaknya banyak nggak selesai pertanyaannya. Iya, tapi nanti Miho diganti. Aku sih nggak berharap. Tapi kan gitu, kalau udah terlanjur senang ya netizen, terus kayaknya endingnya nggak sesuai ekspektasi pada season 2 Nah kalau boleh tahu kan ini kita udah nggak berandai-andai lagi kan mau ending yang seperti apa. Berarti ending yang terjadi di antara Hoho couples ini nggak bener-bener nggak sesuai dengan apa yang Kak Deka dan juga Kak Rijo harapkan? Enggak lah, mati gitu loh. Udah langsung spill aja udah, bongkar aja semuanya. Mati. Udah banyak di Instagram, udah bisa nonton di Instagram itu. Iya makanya ketertarikanku untuk nonton ke-16 episodenya agak sedikit menurun ya. Iya. Karena ternyata Im Yuna yang memerankan karakter Miho di sini di endingnya tuh meninggal. Makanya why? Itu mungkin kayaknya kenapa Kak Deka minta ada season 2. Ada kemungkinan gak sih Miho-nya ternyata bisa hidup kembali? Hidup lagi ya. Emangnya itu. Emangnya sinetron Indonesia ya? Enggak Kak Poppy. Sebenarnya kan namanya juga ini ya, semuanya kan berharap ini kompak banget nih ngungkap penjahat. Nah ini kalau udah bebas kan pengennya happy ending. Tapi itu set ending itu udah di-spill di episode 14. Jadi episode 14 itu kita udah ya elah kayaknya set ending gitu Kak Poppy. Selesai aja nih 14 ya nggak sih? Sebenarnya kita pengennya gitu. Sebenarnya di episode 1 sampai 13 itu kan berharap ntar lagi ada happy ending, udah selesai kasusnya. Di 14 dikelihatanin 15 itu previewnya macam-macam. Ya udah, kita udah ngerti ini pasti set ending. Udah. Aku sih Kak Poppy kalau misalnya season 2 langsung mikir 2 skenario. Apa aja pertama tuh, mereka pindah kota. Karena kan penguasa kota si Guchon itu udah nggak ada kan. Kakeknya meninggal, si Doha juga udah diracun, mati juga. Terus yang kedua ada female lead baru. Ada cinta baru bersemi, aku nggak terima juga. Nah ini ternyata jadi acting perdananya Lee Jong Suk setelah selesai Wamil ya Kak. Apakah mereka benar-benar menjiwai karakter si pengecara, dan kalau Miho ini perawat ya? Suster, iya. Mereka tuh dengan karakter pekerjaannya di sini, tapi kalau ngomongin tentang karakter pekerjaan lebih banyak Park Chang Ho ada di dalam tahanan kayaknya ya. Iya. Bukan dia sebagai pengacara. Iya sih benar. Sebagai narapidana. Itu lebih pusing lagi sebenarnya ya kalau mau ngomongin tentang Park Chang Ho jadi pengacara, tapi ngobrolin tentang bagaimana hari-hari Park Chang Ho. Itu sebenarnya kayaknya dari episode pertama udah masuk ke penjara gak sih Kak? Masuk ke penjaranya tuh di episode keberapa ya? 2 ya, habis kecelakaan itu kan. Dari episode kedua sampai episode keberapa Lee Jong Suk memerankan karakter narapidana ini?
Dia sempat membebaskan diri waktu lagi ditransport keluar dari penjara karena sakit. 10 bebas sementara, 13 bebas sudah selesai kan. Iya, yang kabur sama Jerry itu 10 ya? 13 sudah selesai. Ini udah nggak di penjara. Oke, kita juga perlu ngobrolin beberapa karakter yang lain sepertinya selain Lee Jong Suk dan juga Im Yuna ya Kak ya. Ada karakter antagonisnya di sini ada siapa aja Kak? Ada yang paling nyebelin siapa? Choi yang jadi Choi Do-ha siapa Kak? Kim Joo-hoon namanya. Ya, Kim Joo-hoon. Sebenarnya di banyak drama dia baik ya. Iya bener. Ini bapaknya Dami di Startup kan? Iya. Waktu kecil. Terus di Dokter Romantik 2 juga ya awalnya nyebelin tapi lama-lama jadi baik. Tapi seneng sih akhirnya dapat peran oke ya. Peran lebih gede gitu. Peran biasa. Aku paling suka waktu yang dia sama Song Hye Kyo itu yang Now We Are Breaking Up yang jadi second lead itu kan. Oh dia? Aku nggak nonton soalnya. Iya. Iya. Aku nggak nonton SKP. Sekarang kita putus. Jadi ini kan kayaknya peran yang benar peran sentral ya Kak ya. Dia peran gitu dan sukses bikin penonton sebel gitu Kak, sampai apa dia udah siap nih dihujat sosial medianya kayak gitu. Iya. Yang ngagetin juga yang jadi Pyo Chi-soo di Crash Landing on You. Kan dia tuh karakternya tentara Korea Utara di bawah Hyun Bin kan. Terus di Big Mouth ini jadi Gong Ji-hoon. Awalnya kita kira dia yang jahat ya. Ternyata dia emang loba bacot aja, tapi nggak jahat. Ternyata dia yang happy ending. Itu lucu dari yang lucu jadi apa ya, jadi sok jahat tapi ya gagal juga. Kasihan sih sebenarnya. Sebenarnya gini Kak Poppy kalau ngomongin karakter yang lainnya itu jadi awalnya tuh kayak ceritanya nih kayak berubah di akhir ya Kak ya fokusnya. Jadi dari episode 1 sampai episode 13 kita pusing cari tikus ya. Oh iya benar. Tikusnya udah ketemu. Tikusnya mati dengan mudah. Abis gitu kita dibuat fokus ke cari siapa nih dalang dari semua urusan episode 1 sampai 13. Iya ampun. Ternyata penjahatnya Pak Wali Kota gitu. Jadi kita kayak loh gitu kan katanya kan. Padahal kan emang di previewnya bagaimana menemukan si Big Mouse itu ya Kak ya. Benar. Big Mouse-nya udah ketemu Kak Poppy episode 13. Terus kita disuruh beralih ke inti cerita. Tapi tetap seru sih Kak Poppy, tetap seru. Tetap boleh lanjut walaupun ada spoiler kanan kiri, tetap menghibur. Spoilernya langsung dari siaran ya. Iya, aktingnya Lee Jong Suk dapat banget. Bukan cuma bucin ya, cuman kan jadi kayak aneh ya ketika dia jadi pengacara itu nggak tegas, terus dia kayak apa aja blow on kan emang gitu kalah gitu. Sampai kelihatan emosinya dia di penjara, dia tuh bisa kayak ngatur strategi ini cara apa ya dilakukan untuk ketemu si Big Mouse ini. Jadi kayak beda ketika dia di penjara gitu. Oke, auranya baru keluar di penjara. Iya. Jadi penjahat ya, oke. Dan kita juga akan lanjutkan keseruan drama Big Mouth masih bersama dengan Kak Rijo Tobing dan juga Kak Deka. Lanjutin lagi nih. Kalau ngobrolin tentang momen-momen seru yang ada di 16 episode ini, karena cukup panjang sampai Kak Rijo bilang ini ada beberapa episode yang sebenarnya bisa di skip. Nah kalau boleh tahu momen-momen apa aja yang gak boleh dilewatkan deh kalau gitu Kak? Aku waktu si Chairman Kang, jadi yang orang tua yang jadi panutan dan jadi sumber nafkah banyak tokoh di drama ini meninggal, itu si Che Do-ha jadi pemimpin apa namanya tuh, jadi keluarga yang berduka gitu. Padahal sebenarnya dia nggak punya hubungan darah kan. Nah terus Chang Ho datang dengan rombongannya, dia sudah diketahui sebagai Big Mouse. Terus sambil menitikan air mata tiba-tiba nyengir iblis gitu. Itu keren banget aktingnya, serius. Bener yang berkaca-kaca, terus tiba-tiba gini gitu, tiba-tiba serius gitu gini gitu. Serem, serius, bagus.
Itu satu. Terus yang kedua, di ending di episode 16, orang mah diracun biasanya minum 1 cup ya, 1 cup air gitu iya, ya. Bener. Ini mah 1 kolam buat ngeracun si Chiedoha. 1 kolam gede. Wah. Isinya air terkontaminasi. Buat aku itu berkesan. Udah itu aja. Jadi bener-bener episode awal dan episode akhir ya. Episode tengah-tengah tuh kayaknya gimana gitu. Tapi kalau menurut Kak Deka, bagian seru mana lagi yang sahabat RPK Joy Cinggu nih gak boleh lewatkan nih dari drama Big Mouth ini? Iya sih, yang itu yang berkesan ya, yang perubahan aktingnya Choi Do-ha itu sih menurut aku berkesan banget gitu. Jadi beneran sebenarnya walaupun jadi antagonis itu kita harus memuji beneran itu, aktingnya tuh bagus gitu. Dia jadi orang jahat yang kayak muka 2 gitu kan, dia jadi bagus di depan orang-orang berduka gitu sampai tahu kayak gitu. Dan ini ya mungkin yang ending itu berkesan karena itu kayaknya udah putus asa untuk mengakhiri drama ini, maksudnya ya Kak Rijal. Jadi mau dikumpulin sejuta bukti, sejuta saksi untuk menjerat Choi Do-ha di secara hukum itu nggak bisa. Ya udah, dia harus merasakan seperti yang korban-korban rasakan kan, mati lama-lama karena air yang terkontaminasi itu Kak. Jadi diselesaikan endingnya kayak gitu tuh. Oh, yang berkesan itu yang ini, yang sedih juga yang Miho mati itu kan. Jadi yang Miho itu udah bilang, itu udah tumpah-tumpah air mata aku, lelah, aku mau tidur gitu kan. Kirain kan tidur beneran ya maksudnya. Soalnya nggak sedark itu pikirannya ya. Tidur, terus pas tidur ngeluarin air mata itu kan, terus Yongsuknya tuh kayak ya kayak tenang, maksudnya kayak dikirain tidur biasa gitu. Episode 16 kan baru diketahui secara ini ya, memang nggak diekspos besar-besaran ya Kak kalau Hiro ini meninggal, nggak ada kayak Miho gitu bangunin atau ayahnya yang ini atau pemakamannya, enggak. Jadi pas episode itu cuman dia udah kayak capek banget kayak gitu sih. Untuk yang di skip itu ya Kak Poppy, sebenarnya mungkin aku malah skip episode 2 dan 3. Lanjut langsung ke 4. Serius? itu nggak ada bagian-bagian yang bukan gimana ya, mungkin karena ya itu tadi aku tuh nggak suka nonton hal yang sedih-sedih gitu kan. Itu kan kayaknya nasibnya Chang Ho itu malang banget gitu. Iya, kan udah dijebak, di penjara disiksa. Aduh, aku nggak tahan lihat Lee Jong Suk kayak gitu. Jadi aku pertamanya agak gini kan, aku nanti nih drama Lee Jong Suk gitu kan ya. Pertama bilang drama hukum pengacara, kan udah nonton yang dia jadi jaksa itu kan pasti keren gitu. Wah kok episode 1 masih udah di depan aja udah sedih gini, ya udah lanjut ke 4, tapi habis gitu nggak bisa berhenti Kak Bobby. Setelahnya tetap seru. Dan itu juga jadi udah dikasih klimaks di 13 ya Kak ya. Udah ketemu Big Boss-nya. Kan masih ada 3 episode lagi, ngapain? Tapi kita tetap nonton Kak Bobby karena emang tetap seru ceritanya. Oke, dan itu juga jadi salah satu alasan untuk Kak Alin yang lagi bertanya di siang hari ini, katanya coba yakinkan aku yang gak niat nonton jadi minat nonton. Harus nonton karena itu tadi udah ada berbagai macam alasan. Bukan alasan sih, fakta ya dari drama Big Mouth yang harus nonton. Karena Poppy juga setelah ini pasti nonton. Langsung dilompat dari episode 2 ke episode 4, berarti ngeskip episode 3. Terima kasih banyak Kak Deka sarannya. Dan juga bagus kok. Ceritanya bagus beneran, aktingnya bagus, penjahatnya itu pinter bikin konspirasi ini gitu. Bagus kok filmnya. Harus nonton. Aku juga baru nonton Insider. Itu kan namanya Kang Hana, ceritanya di penjara juga. Jadi itu mirip banget. Jadi kayak agak ngekor sih. Yang pertama itu ngelihat si Hanel, Kang Hanel itu karakternya di penjara karena dijebak, terus berusaha membebaskan diri dari sana. Itu kayak standarnya tinggi gitu waktu disiksanya segala macam. Jadi ngelihat si Chang Ho yang di penjara pun tetap
kinclong dan bersih dan rapi. Aku jadi agak nggak percaya gitu loh. Kalau aku sih skip di tengah. Skip di tengah. Oke, ada 2 tim ternyata di sini ya dari drama Big Mouth ini. Terserah kalian mau ikut tim yang mana. Boleh nanti dilihat dulu ya. Nyamannya ke bagian tim Kak Rijo atau tim Kak Deka. Dan kali ini juga nanti kita akan obrolin membandingkan dengan drama-drama pemeran utama di drama sebelumnya, Lee Jong Suk dan juga Im Yuna yang sudah banyak banget karya-karyanya sebelum ini ya dong tentunya. Dan kali ini kita udah masuk ke bagian akhir Jo Hai Show bersama dengan Kak Rijo Tobing dan juga Kak Deka ngobrolin tentang drama Big Mouth sahabat RPK yang sudah tayang 16 episode di Disney Plus Hotstar. Sahabat RPK juga boleh langsung nonton drama ini beserta dengan membaca reviewnya di @drakorclass.com. Kok pakai ya? Drakorclass.com aja sahabat RPK. Nah kalau pakai @drakorclass, sahabat RPK bisa temukan di Twitter dan juga di Instagram. Langsung follow untuk dapetin informasi terbaru drama Korea Selatan yang direkomendasikan untuk sahabat RPK. Kali ini membandingkan dengan drama Lee Jong Suk ataupun Im Yuna sebelumnya, dan masuk ke drama ini gimana perbedaan karakter mereka Kak? Apakah makin oke? Im Yuna aku nggak pernah nonton dramanya, cuman film acted sama Jo Jong Suk ya, jadi nggak tahu. Aku cuma dia penyanyi dan kayaknya penyanyi. Oke. Im Yuna lebih kenal di SNSD-nya berarti ya kayak? Dari 2010 tuh udah ngefans. Jadi acting. Wow. Gitulah. Gitulah. Nah kalau Lee Jong Suk, aku udah nonton 5 dramanya. Apa aja Kak? Mulai dari W, Two Worlds, terus While You Were Sleeping, Doctor Stranger, satu lagi Pinocchio. Dan kayaknya kalau kalian tadi tanya kan, kenapa aku nonton? Bukan fakta yang aku mau bilang, alasan. Lee Jong Suk itu doang dan hemat. Udah keluar Wamil tuh udah maksimal, itu aja alasannya. Makin paripurna gantengnya. Iya. Sempurna banget emang. Kayak lagu ya. Nah, kalau dari Kak Deka selaku bucinnya Lee Jong Suk dengan drama-drama sebelumnya. Drama kelima yang aku tonton. Aku yang enggak itu yang webtoon itu ya kayak webtoon itu ya. Belum. Aku udah ngicip sih satu, kayaknya nggak lanjut yang itu. Jadi ini drama kelima dan ini yang paling emang yang paling keren nih Jong Suk. Kan sebelumnya dia tuh selalu ini kayak romance gitu kan. Jadi kayak lucu, gemesin gitu kan di dramanya. Nah, ini tuh dia bener-bener aktingnya bagus banget kan, kayak di Doctor Strange walaupun jadi Doctor Stranger itu dia di dokter tapi tetap ada karakter komedinya gitu kan ya Kak, agak-agak lucu gitu. Terus apalagi di Pinocchio yang jadi jurnalis, terus jadi jaksa pun dia ini juga di While You Sleeping itu. Nah, itu bagus. Tapi yang ini yang paling kayak laki banget gitu kan ya, walaupun ada manja-manjanya pas sama si istrinya. Jadi dia tuh beneran kayak ini Kak Poppy, kayak punya 2 kepribadian kan. Jadi kayak awal dia tuh kayak nggak cakap banget lah, ini banget gitu kan, manja banget sama istrinya. Tapi ketika di penjara dan dia udah, walaupun dia bukan Big Mouth yang asli, dia tuh kayak beneran bisa kayak berwibawa ya, ngatur anak buah, banyak strategi. Jadi bagus banget gitu actingnya ini. Makanya kan kalau nggak salah ya, Big Mouth ini tuh dari awal, dari episode 1 ya Kak ya, sampai ending itu selalu tinggi ratingnya. Ya meskipun yang itu yang agak turunnya ketika Big Mouth yang sebenarnya udah bebas, terus mati dengan segampang itu. Nah itu turun ratingnya tapi tetap tinggi Kak Poppy. Jadi emang bagus ini drama. Tetap memimpin ya. Nah, gimana reaksi orang-orang yang sudah yakin bahwa Park Chang Ho ini adalah Big Mouth, tapi ternyata endingnya bukan dia Big Mouth-nya? Apa yang bikin beda Kak
perlakuannya ke Park Chang Ho kah berbeda atau gimana? Ya dia jadi Big Mouse juga kok. Oh iya. Diminta kasih itu. Jadi ide ceritanya ini Kak, ada serial Hollywood namanya The Mentalist. Itu jahat namanya Red John. Nah, yang ngejar itu FBI. Mereka tuh selalu pikir Red John ternyata organisasi persis kayak Big Mouse di sini. Ada 3 orang petingginya, 1 kepala sipir penjara, kedua sahabatnya Chang Ho, orang terdekat itulah yang nipu-nipu, dan ketiga Kak Popi shock banget tuh ekspresinya. Oh, temennya Park Chang Ho itu iya. Geng Big Mouse itu. Ya ampun, oke. Ini lama-lama Kak Rijo suaranya makin menghilang, padahal aku penasaran banget ya. Iya. Lanjut Kak Rijo. Iya, itu yang paling bagus ditutup. Ya itu kalau ternyata Big Mouse itu kawanan yang besar, dan salah satunya adalah temannya si Chang Ho yang selama ini dikira akan membantu membersihkan namanya. Ya iya sih, di satu sisi lain kan dia juga termasuk yang menyiksa Chang Ho di penjara, ya nggak sih, membiarkan Chang Ho mengalami segala macam ketidakenakan itulah, ketidaknyamanan itu. Terus mereka akhirnya bisa berteman lagi apa gimana Kak? Nah itu yang asa kurang banget. Jadi waktu acara dihianati itu kayak yang, loh kok kamu gitu, padahal kan harus arah kayak gimana ya nggak sih? Kan laki dari rumah kehilangan kerjaan, tapi cuma kayak udah gue yang ngecewakan. Itu episode yang ratingnya jelek. Karena itu ya. Oke. Nah, kalau Kak Deka ada lagi mungkin yang mau disampaikan nih, kenapa Jo Hai Ching harus nonton? Ketika tahu bukan Park Chang Ho itu bukan Big Mouse itu nggak lama Kak, nggak lama, dan langsung dia didukung sama organisasinya Big Mouse itu. Kan Big Mouse-nya udah mati tuh, dan Big Mouse-nya sendiri yang pengen Park Chang Ho menjadi lanjutkan gitu, yang jadi pemimpinnya gitu. Dan ya akhirnya kan namanya organisasi seperti itu ternyata orangnya setia gitu ya. Jadi walaupun mereka kok Park Chang Ho kok orang baru gitu ya, kenapa nggak yang posisi 2 sama 3 kan, yang 2 itu yang tadi sahabatnya Park Chang Ho, yang 3 kepala sipir. Nah awalnya kepala sipirnya tuh nggak mendukung gitu, tapi ternyata organisasi itu solid dan mereka tunduk gitu. Sekarang kita dipimpin nama Park Chang Ho, udah, jadi ya beneran nggak banyak yang tahu ya, maksudnya ternyata dia bukan, kan tuh nggak lama gitu, jadi nggak ke situ, jadi biasa aja. Dan Park Chang Ho-nya kan udah menjiwai banget ya jadi Big Mouse, jadi dia ya udah gitu, mungkin gitu Kak, ketika temennya tahu dia cuma kamu ya selama ini, ya udah gitu kan. Nggak, tapi mungkin masih punya misi ya Kak ya, tadi ya ternyata ada misi yang harus diselesaikan bersama, jadi ya dihianati, dibohonginnya tuh dilupakan dulu kali ya. Jadi emang nggak gini juga, nggak asik banget ya peralihannya itu ya Kak ya. Gitu doang gitu. Tapi tetap ratingnya 4 kali lipat Damas kok Kak. Oh iya, 4 kali lipat ada Mas. Damas tuh yang finishing strong kayak gitu aja cuman 2,7, 2,8, ini udah sampai 11,9. Makanya ngagetin. Ada Mas terlalu plot twist banget Kak Rijo. Itu yang Kak Alin obrolin bulan lalu. Aduh, udah deh, ada Mas udah makin lebih kesel nonton ada Mas. Jadi Kak Alin ya, untuk Kak Alin yang tadi juga ikut komentar, nonton ada Mas udah bikin kesel. Nah, obatnya nonton kegantengan Lee Jong Suk yang meskipun dihianati tetap nggak keluar ternyata lakinya sama temennya, iya dong, sahabat sendiri gitu ya. Nah kan di sini juga diceritain Kak, aku karena baru nonton 2 episode awal, Big Mouse itu kan sebenarnya jahat juga, dia penjudi juga. Terus yang perlu dilanjutkan oleh Park Chang Ho ke depannya mengenai peran Big Mouse di kota itu apa Kak? 1, menyingkirkan Cedoha. 2, di apa sih perusahaannya si chairman
Forum NR. Forum NR. Namanya Forum NR. Yang bikin orang sakit gitu. Oh, perusahaannya ada chemical apa, tapi ininya loh, perkumpulan orang-orang penguasanya itu Forum NR gitu. Oke. Orang-orang petingginya. Oke, menumpas pokoknya kejahatan-kejahatan selanjutnya gitu ya, bersama dengan organisasi yang lain itu. Cuma ini dia tuh macam Robin Hood ya. Rampas dari yang kaya untuk bantu yang miskin, kurang lebih gitu. Keren. Jadi ini adalah banyak fakta, banyak alasan kenapa sahabat RPK harus mengisi Sabtu minggunya, weekendnya nonton drama Lee Jong Suk dan juga Im Yuna yang terbaru berjudul Big Mouth. Bisa langsung ditonton di Disney Plus. Ada 16 episode yang sudah tayang, udah langsung deh dikejar gitu ya. Kalau mau di skip sesuai dengan info dari KDK dan Karijo juga boleh diikuti. Dan sekali lagi untuk Karijo dan KDK, terima kasih banyak atas kehadirannya hari ini di Joyo. Terima kasih dan juga ditunggu informasi tentang drama Korea selanjutnya, karena ada banyak banget drama Korea terbaru yang aku lihat di bulan Oktober nanti ya. Dan September juga udah ada yang mulai yang baru, bener. Sahabat RPK, sekali lagi terima kasih banyak atas interaksinya, dan juga Johai Show akan terus mengudara mulai dari jam 2 sampai jam 4 sore, nemenin sahabat RPK dengan informasi terbaru dari Korea Selatan. So, tetap di sini aja di 96,3 RPK FM. Annyeonghaseyo, Karijo KDK, sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi.